kehidupan kita. Apabila kita berjanji kepada orang lain, kemudian kita tidak tepati, kemudian itu akan menjadi suatu benih-benih kekecewaan yang ada di benak orang lain terhadap kita. Tentu kehidupan kita, walaupun ibaratnya itu tidak menyalahi kita, tidak dengki atau tidak mungkin melakukan hal buruk kepada kita, karena adanya suatu benih-benih keburukan itu yang mengecewakan orang lain, hidup kita akan kurang berkah, teman-teman. Hidup kita akan mungkin dapat bersinggungan atau akan terjerembab pada suatu bencana-bencana atau ujian-ujian yang disebabkan karena kita dolim kepada orang lain, karena kita tidak menepati janji yang kita berikan kepada orang lain. Kita tidak menunaikan janji kita terhadap orang lain, sehingga itu adalah suatu nilai yang dolim ya, yang mendolimi orang lain, sehingga Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita adalah orang-orang yang dolim. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun sehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin baik, semakin produktif, dan tentunya dapat mampu semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin order atau ingin memiliki koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah teman-teman. Kalian bisa lihat di situ, catat, dan kemudian hubungi nomor WA senternya ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan membahas tentang betapa tercelanya apabila kita itu mengingkari janji, dan itu adalah suatu hal yang sangat sekali buruk dan tentunya dapat mengecewakan orang yang kita berikan janji-janji itu. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, perlu kita syukuri berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, tentang berbagai macam fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu asam garamnya, manis pahitnya, susah senangnya, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu warna-warni yang seringkali kita butuhkan teman-teman. Jika kita mengalami kehidupan yang mungkin gilang gemilang, nikmat, mudah, lapang, dan lain sebagainya, tentu seringkali apabila kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, terkadang kita butuh suatu stuck atau suatu kesulitan-kesulitan hidup teman-teman, ujian-ujian hidup, agar kita bisa lebih mampu naik kelas, agar level kemampuan kita, mental kita, mungkin kedewasaan kita dan disiplin dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, kepribadian kita akan semakin baik, semakin meningkat, dan akan dengan itu ditempa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik teman-teman. Bila kita dapat merenungi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini dengan baik, segala sesuatunya adalah suatu hal yang baik pada akhirnya untuk diri kita teman-teman, agar kita mampu bukan cuma ngegas ya, ibaratnya kita naik kendaraan atau menyupir atau mungkin naik motor gitu kan. Kita tentu tidak akan bisa naik motor itu dengan selamat apabila kita ngegas terus, jalan terus tanpa melihat rambu-rambu untuk berhenti, mengerem, dan berlambat-lambat atau pelan. Atau mungkin kita harus rating kanan dan kiri apabila kita ingin belok kanan atau belok kiri gitu kan.
tentunya itu harus kita lakukan dan harus kita mengerti kapan kita harus ngerem, kapan kita harus pelan, lambat dan lain sebagainya gitu kan. Dan kapan juga kita harus melaju kencang. Itu adalah suatu gambaran dari kehidupan teman-teman. Apabila kita ingin selamat, tentu akan ada warna-warni dalam kehidupan kita, dan akan ada mungkin teguran-teguran atau mungkin ujian-ujian yang menjadikan kita bahkan dengan ujian itu semakin kuat, semakin bisa mampu melihat jernih dengan dewasa kehidupan ini, teman-teman. Kita dalam kehidupan tentu pernah sekali atau akan selalu berpapasan atau bersinggungan dengan orang lain, sehingga seringkali kita menimbulkan suatu interaksi-interaksi sosial, dan itu adalah suatu hal yang wajar bagi manusia normal ya teman-teman. Tentu kebersosialan kita harus kita jalani, kita jalin dengan baik. Ada hal yang seringkali mungkin pernah kita lakukan atau mungkin orang lain lakukan terhadap kita, yaitu memberikan suatu janji-janji atau suatu mungkin hal-hal yang dijanjikan kepada kita atau mungkin kita menjanjikan kepada orang lain terhadap segala sesuatu gitu kan. Namun kadang gitu kan, ada orang yang ketika berjanji gitu, ada yang menepati, namun ada juga yang mungkin meleset atau mungkin bahkan tidak menepati janjinya itu. Dan itu adalah suatu hal yang kurang baik teman-teman. Ada pepatah dari orang-orang terdahulu, guru-guru terdahulu gitu kan, yang ibaratnya dari negeri Arab sana gitu, al-wa'du bila wafain adawatun bila sababin gitu kan. Suatu janji apabila tidak ditunaikan atau tidak dilaksanakan gitu kan, al-wa'du janji bila wafain, atas pelaksanaan janji itu ada watun bila sababin, adalah permusuhan yang tanpa sebab teman-teman. Bahkan sedemikian ya, orang-orang terdahulu itu mendidik diri kita, memberikan perumpamaan bagi kita bahwa permusuhan itu terjadi seringkali karena adanya suatu janji yang tidak ditepati oleh orang lain terhadap kita atau kita terhadap orang lain itu. Mungkin kita seringkali atau kadang gitu kan merasa bahwa teman kita itu kok menjauh dari kita, atau mungkin kita itu tidak nyaman dengan orang lain gitu kan. Kita tidak ibaratnya itu senang dengan seseorang itu karena terkadang orang lain atau kita itu tidak menepati janji-janji, omongan-omongan yang telah kita ucapkan kepada orang lain itu atau orang lain kepada kita. Dan itu adalah suatu hal yang normal dan wajar, karena seorang yang diberikan janji, diberikan ibaratnya itu bisa berupa iming-iming dan lain sebagainya gitu kan, apabila sudah tidak dilaksanakan, tentu orang lain itu akan sangat kecewa teman-teman. Dan kekecewaan itu akan membuahkan suatu hal yang tidak nyaman dan bahkan menjadi suatu hal dendam, bahkan permusuhan teman-teman. Dan ini harus benar-benar kita itu hati-hati. Kita itu harus benar-benar mengerti bahwa ucapan kita jangan sampai mudah untuk menjanjikan segala sesuatu, hal-hal apapun walaupun kecil terhadap orang lain, karena itu akan menjadikan suatu tanaman-tanaman buruk atau suatu benih-benih yang akan nanti menjadi suatu hal keburukan di kemudian hari untuk kita dan untuk keberhubungan kita kepada orang lain teman-teman. Terutama yang paling sering dan menjadi suatu mungkin bagi di sekitar kita gitu kan, kita sering mendengar suatu lagu-lagu dari para mungkin pembuat lagu, ibaratnya itu syair-syair dan lain sebagainya gitu kan, di Indonesia ini, di Jawa maupun di seluruh Indonesia gitu kan, lagu-lagu galau dan lain sebagainya. Rata-rata adalah suatu hal yang ibaratnya itu kecewa atas segala janji-janji, entah dari pasangan, entah dari rata-rata pasangan ya, percintaan dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika ada seseorang itu berkomitmen untuk menikah, kemudian setelah menikah kemudian akhirnya tidak melaksanakan komitmen janji-janjinya, kemudian akhirnya meninggalkan atau mungkin memisahkan diri.
ada suatu kecewaan yang dalam, teman-teman, dan itu adalah suatu yang akan menghambat kehidupan kita. Apabila kita berjanji kepada orang lain, kemudian kita tidak tepati, kemudian itu akan menjadi suatu benih-benih kekecewaan yang ada di benak orang lain terhadap kita. Tentu kehidupan kita, walaupun ibaratnya itu tidak menyalahi kita, tidak dengki atau tidak mungkin melakukan hal buruk kepada kita, karena adanya suatu benih-benih keburukan itu yang mengecewakan orang lain, hidup kita akan kurang berkah, teman-teman. Hidup kita akan mungkin dapat bersinggungan atau akan terjerembab pada suatu bencana-bencana atau ujian-ujian yang disebabkan karena kita dolim kepada orang lain, karena kita tidak menepati janji yang kita berikan kepada orang lain. Kita tidak menunaikan janji kita terhadap orang lain, sehingga itu adalah suatu nilai yang dolim ya, yang mendolimi orang lain, sehingga Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita adalah orang-orang yang dolim. Dan bahkan orang yang dolim itu sangat dibenci ya oleh Allah dan Rasulnya, dan diajarkan oleh para ulama dan lain sebagainya, teman-teman. Betapa musuh yang harus diperangi adalah orang-orang yang dolimin, orang-orang yang melakukan kedoliman. Wala udwana illa dolimin. Tidak ada musuh ya yang paling musuh gitu kan, kecuali kepada orang-orang yang dolim. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang dolim. Dan tidak menepati janji adalah suatu hal kedoliman. Kita misalkan berhutang, kemudian kita tidak bayar, bahkan terkesan menghindar dan kabur, itu kan adalah suatu pengkhianatan terhadap janji kan. Pengkhianatan terhadap apa yang kita bicarakan, yang kita janjikan, yang kita omongkan, kemudian kita tidak tepati, itu adalah suatu bentuk keburukan. Itu adalah suatu hal yang dolim kepada orang lain, dan itu tidak akan diampuni, teman-teman, apabila kita memberikan atau menorehkan atau ibaratnya itu menimbulkan suatu kekecewaan kepada orang lain. Apabila kita tidak meminta maaf atau mungkin tidak melengkapi hak-hak atau mungkin berupa utang gitu kan, kita harus membayar, atau mungkin janji sesuatu, memberikan sesuatu kita tidak memberikan, itu tidak akan diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Walaupun kita bertobat, walaupun kita mungkin melakukan hal-hal kebaikan, kebajikan, kesolehan, dharma baik, namun kita tidak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, yang disebut dengan hakul adami, yang kita lakukan dengan melakukan janji-janji yang tidak kita tepati, itu tidak akan pernah diampuni dosa-dosa itu atau keburukan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih berkaitan, bersangkutan dengan orang lain, dengan manusia yang lain, dengan mungkin orang tua atau saudara atau teman, kerabat, kolega dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu harus benar-benar kita perhatikan, teman-teman. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih berkaitan dengan manusia yang lain, sebelum kita dapat kerelaan, keikhlasan, atau mungkin ridho atau mungkin maaf dari orang tersebut, itu tidak akan dimaafkan, itu tidak akan diterima ampunan atau permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah diampuni, bahkan sampai nanti, bahkan sebelum orang itu merelakan, mengikhlaskan dan memaafkan kita. Jadi itu, teman-teman, betapa adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita itu menepati janji-janji kita. Karena apa yang kita ucapkan adalah suatu hal yang akan ibaratnya itu dimintai pertanggungjawaban nanti ketika kita setelah meninggal ya, teman-teman, di akhirat nanti, di mana amal baik dan buruk kita ditimbang, mana yang lebih berat gitu kan. Dan hal-hal yang kita janjikan itu harus kita sadari bahwa apabila kita tidak menepatinya, akan menjadi suatu torehan kekecewaan, bahkan kebencian, bahkan dapat menimbulkan suatu permusuhan yang bahkan kita tidak sadari, yang bahkan kita mungkin tidak menghendaki itu. Jadi itu, teman-teman, betapa harus kita renungi dan harus kita
berbenah diri dari hari ini, dari untuk seterusnya. Bagaimana apabila kita jangan mudah-mudah untuk berjanji kalau memang kita rasa bahwa diri kita itu tidak mampu untuk menunaikan janji-janji yang kita ucapkan, yang kita berikan pengharapan kepada orang lain. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.